Selamat datang kembali di sesi penjelajahan kita. Kita lanjut lagi nih membongkar kebiasaan-kebiasaan lama yang membentuk diri kita. Ini berdasarkan materi yang Anda bagikan tentunya. Betul. Tujuannya kan jelas ya, kita mau bergerak melampaui diri yang sekarang ini, menuju versi baru yang lebih sesuai dengan keinginan Anda. Lewat proses meditasi yang terstruktur itu. Betul sekali. Proses ini memang kayak membangun ulang fondasi ya. Nah, setelah minggu lalu kita fokus pada teknik induksi untuk masuk ke kondisi pikiran yang lebih tenang, lebih reseptif. Iya, yang gelombang otak alfa atau theta itu ya. Nah, itu dia. Yang dibahas di materi Anda. Minggu ini kita masuk ke langkah-langkah aktifnya nih. Iya, hari ini kita fokus ke jantungnya proses perubahan di minggu kedua ini seperti yang diuraikan di bab 11 materi Anda. Spesifiknya, kita akan bedah langkah 2. Mengenali, terus langkah 3, mengakui dan menyatakan, sama langkah 4, menyerah. Ini bagian penting dari bagian cara melakukannya kan ya? Tepat. Ini krusial banget. Karena inilah momen kita mulai membongkar program lama secara sadar. Jadi setelah pikiran lebih tenang lewat induksi, kita nggak cuma diam aja. Kita aktif mengidentifikasi, terus mengakui, lalu melepaskan. Ini semacam, persiapan lahan lah sebelum kita bisa menanam benih yang baru. Jadi, mari kita gali lebih dalam satu persatu. Oke, kita mulai dari langkah 2, mengenali. Di materi Anda ditekankan ini bukan sekedar melihat biasa, tapi butuh kesadaran penuh, gitu ya. Kenapa langkah ini penting banget sebagai pembuka setelah induksi? Apa sih intinya? Intinya itu mengidentifikasi secara spesifik ya, tanpa ditutup-tutupi gitu keadaan emosional negatif atau mungkin pola pikir terbatas mana yang selama ini jadi langganan Anda, yang ingin Anda ubah. Jadi, yang sering muncul gitu ya? Iya, materi Anda menyebutnya sebagai menghapus memori emosi itu. Kenapa? Karena menurut penjelasannya nih, perasaan-perasaan inilah yang udah mengkondisikan tubuh Anda untuk menjadi pikiran itu sendiri. Coba bayangin deh, kayak tubuh punya ingatan emosionalnya sendiri gitu. Wah, tubuh menjadi pikiran. Konsep ini dalam ya. Jadi maksudnya emosi negatif yang berulang itu udah kayak semacam program otomatis di badan kita gitu. Persis, kayak otot kita punya ingatan emosional. Jadi gini, meskipun otak sadar mungkin mau berubah atau berpikir positif, badan kita tuh udah terbiasa minta jatah emosi tertentu. Oh, Misalnya rasa cemas atau marah, nggak berharga, sedih, dan ini terus-menerus mendorong pikiran, sikap, keyakinan, bahkan persepsi otomatis yang sebenarnya ingin Anda tinggalkan. Nah, mengenali ini adalah langkah pertama untuk memutus siklus otomatis tersebut. oke. Ini bukan sekedar introspeksi biasa. Sumber Anda menggambarkannya sebagai celah pertama di baju zirah program emosi otomatis Anda. Oke, jadi gimana cara praktisnya nih pas meditasi? Materi Anda akan menyarankan beberapa pertanyaan reflektif ya. Betul. Pertanyaan-pertanyaan ini dirancang untuk membawa apa yang mungkin selama ini jalan di bawah sadar, naik ke permukaan kesadaran. Pertama, coba tanyakan pada diri Anda, perasaan apa sih yang paling sering saya alami, bahkan mungkin saya lawan ya, hampir setiap hari. Ini bantu banget buat identifikasi emosi dominan. Iya sih. Lalu ada pertanyaan soal persepsi orang lain. Gimana ya teman dekat atau keluarga mendeskripsikan saya? Ini bisa jadi cermin ya. Kadang kita nggak sadar bagaimana kita terlihat dari luar. Betul. Selanjutnya lebih ke dalam lagi. Ada nggak sih sesuatu tentang diri saya yang saya sembunyikan dari orang lain? Ini nyentuh konsep celah yang dibahas di materi Anda. Ah iya, perbedaan antara topeng sama diri kita yang asli ya. Nah, itu dia. Antara topeng yang kita pakai dan diri kita yang sebenarnya. Terus, bagian mana dari kepribadian saya yang rasanya perlu diperbaiki? Dan yang paling penting untuk langkah ini, apa satu hal yang paling ingin saya ubah tentang diri saya saat ini? Nah ini dia. Setelah refleksi itu, materi Anda minta kita memilih hanya satu emosi spesifik untuk fokus dilepaskan dalam sesi meditasi itu. Kenapa harus satu ya? Padahal kan mungkin rasanya banyak gitu ya yang mau diubah. Fokus itu kuncinya di sini. Sumber Anda kan memberikan contoh emosi itu kayak rasa tidak aman, malu, sedih, benci, cemas, muak, suka menghakimi, penyesalan, atau iri hati. Banyak ya? Iya banyak. Nah, memilih satu yang paling terasa mengganggu atau paling mewakili diri lama Anda saat ini,
Itu memungkinkan Anda mengerahkan seluruh energi dan niat untuk melepaskannya dalam satu sesi. Ini kayak milih satu gulma besar untuk dicabut sampai ke akarnya dulu, gitu. Daripada nyoba nyabut 10 gulma sekaligus tapi nggak tuntas. Masuk akal sih. Dan disarankan untuk menuliskannya juga ya. Emosi yang dipilih ini, Iya, betul. Menuliskannya itu bukan cuma biar ingat, tapi juga sebagai tindakan konkret yang memperjelas niat Anda. Jadi emosi yang tertulis ini jadi target Anda untuk langkah-langkah berikutnya di sesi meditasi minggu ini. Ini momen penting, membawa yang tadinya nggak disadari, program otomatis itu, menjadi disadari, jadi target perubahan. Emosi-emosi bertahan hidup ini takut, marah, sedih, cenderung ngunci kita dalam perspektif ego yang terbatas kan? Iya. Nah, dengan mengenali satu secara sadar, Anda mulai melonggarkan cengkraman itu. Anda mulai ambil alih kemudi dari autopilot emosional Anda. Oke, jelas untuk langkah 2. Sekarang, setelah kita berhasil nih identifikasi satu emosi target, kita masuk ke langkah 3, mengakui dan menyatakan. Ini kedengarannya ada 2 bagian ya. Mengakui yang sifatnya internal dan menyatakan yang lebih keluar gitu. Tepat sekali. Ada komponen internalnya, mengakui, dan komponen eksternalnya, menyatakan. Mari kita kupas bagian mengakui dulu ya. Materi Anda itu sangat menekankan bahwa ini bukan pengakuan dosa model lama loh, bukan ke figur otoritas manusia, atau ke sesama yang juga punya celah. Oh, bukan ya? Bukan. Ini adalah pengakuan yang tulus kepada sesuatu yang lebih besar, kecerdasan universal yang ada di dalam diri Anda. Sumbernya pakai banyak istilah ya buat kekuatan ini. Ada kecerdasan bawaan, pikiran ilahi, roh, kesadaran universal. Kenapa penting sih mengakuinya ke kekuatan ini, bukan sekedar mengakui dalam hati aja gitu buat diri sendiri? Karena gini, menurut perspektif sumber ini, kekuatan atau kesadaran universal ini punya kualitas yang unik. Dia nggak menghukum, nggak menghakimi, nggak memanipulasi, nggak nyalahin, dan nggak nolak. Beda ya? Beda, ini kontras banget sama gambaran Tuhan yang seringkali dipersonifikasikan dengan sifat manusiawi kayak pencemburu atau pemarah gitu kan. Pengakuan ini tujuannya membawa Anda pada kondisi kerendahan hati dan ketulusan total di hadapan kesadaran yang lebih luas ini. Ini tentang berani jujur mengakui gimana Anda selama ini, apa yang Anda sembunyikan, apa yang ingin Anda ubah tanpa takut dihakimi. Jadi semacam momen kejujuran radikal dengan diri sendiri, tapi disaksikan oleh kesadaran yang lebih besar itu ya? Menutup celah antara topeng dan realita diri yang tadi kita singgung. Materi Anda kasih contoh pengakuan yang mungkin muncul nggak? Biar lebih kebayang. Ada. Contohnya bisa gini, ini diucapkan dalam hati ya pas meditasi. Saya akui saya takut jatuh cinta lagi karena dulu rasanya sakit sekali. Atau saya akui saya sering pura-pura bahagia di depan orang, tapi sebenarnya saya merasa sangat kesepian. Wah, dalam ya? Atau, saya akui saya sering bohong agar disukai orang, karena jauh di lubuk hati saya merasa nggak cukup baik. Atau mungkin, saya akui saya nggak bisa berhenti mengasihani diri sendiri dan terus nyalain keadaan. Kuncinya itu kejujuran total, apapun itu. Saat Anda berkomunikasi secara internal dengan kecerdasan universal ini, nggak ada yang perlu ditutup-tutupi. Oke, itu bagian mengakuinya. Sekarang bagian menyatakan. Nah, soal menyatakan ini kan katanya harus diucapkan keras-keras ya. Kedengarannya agak unik ya, meditasi sambil ngomong. Apa penjelasan dari sumbernya kenapa langkah verbal ini dianggap krusial banget? Pertanyaan bagus tuh. Emang kedengarannya nggak biasa, tapi ada alasan kuat di baliknya menurut sumber ini. Ingat konsep tubuh menjadi pikiran tadi. Iya. Emosi yang termemorisasi itu seolah bikin tubuh kita kecanduan dan ngambil alih kendali. Tubuh yang seharusnya jadi pelayan buat pikiran sadar kita, malah jadi tuan yang nuntut jatah emosi lamanya. Nah, menyatakan dengan lantang emosi yang ingin Anda lepas, itu adalah cara Anda negasin lagi otoritas sadar Anda. Jadi kayak bilang ke badan kita, hey, gue yang pegang kendali sekarang, bukan program emosi otomatis ini lagi, gitu ya? Maaf, maksudnya saya. Iya, intinya gitu. Ini adalah deklarasi kehendak. Anda secara sadar mengumumkan ke tubuh dan alam bawah sadar Anda bahwa Anda nggak lagi ingin jadi wadah buat emosi tersebut. Menurut sumbernya nih, tindakan ini bantu membebaskan tubuh dari pikiran emosi itu dan secara simbolis bahkan mungkin energetik ya, memutuskan ikatan dengan orang, tempat atau pengalaman masa lalu yang terkait sama emosi tersebut. Memutus ikatan energetik.
Ini konsep menarik. Jadi intinya, langkah ini adalah tentang mendefinisikan ulang diri Anda saat ini, terlepas dari lingkungan, kondisi tubuh, atau narasi masa lalu yang selama ini dikendalikan oleh emosi itu. Benar, ini kayak mutusin ikatan kimia, butuh energi dan niat yang jelas dan kuat. Anda secara aktif mendeklarasikan pemisahan diri Anda dari batasan emosional itu. Anda ambil kembali ruang internal Anda. Oke, langkah 3 clear, sekarang kita ke langkah terakhir untuk minggu kedua ini. Langkah 4, menyerah. Nah, kata menyerah ini sering banget disalahartikan ya, jadi pasrah pada nasib buruk atau nyerah pada keterbatasan gitu. Tapi di konteks materi Anda ini maknanya beda jauh ya. Beda sekali. Ini bukan menyerah kepada keterbatasan atau kondisi negatif Anda. Justru sebaliknya, ini adalah tindakan aktif menyerahkan emosi atau keterbatasan yang udah Anda kenali dan akui tadi kepada pikiran yang lebih besar, greater mind, ke kecerdasan universal yang sama yang Anda ajak bicara di langkah mengakui tadi. Ego kita gitu ya. Materi Anda sepertinya menekankan pentingnya percaya pada hasil yang mungkin di luar bayangan kita. Membiarkan kecerdasan yang lebih besar ini mengambil alih dan merancang solusi terbaik untuk kita, bukan solusi versi ego kita. Tepat sekali. Ini butuh lompatan keyakinan atau setidaknya kesediaan untuk mencoba percaya deh. Anda perlu sampai pada titik di mana Anda menganggap kemungkinan bahwa kekuatan tak kasat mata ini nyata. Dia sadar akan Anda dan punya kapasitas serta kearifan untuk mengatasi aspek kepribadian atau emosi yang ingin Anda ubah. Dengan cara yang mungkin nggak kepikiran oleh Anda. Oke. Anda secara aktif meminta bantuan dengan melepaskan cengkraman Anda pada masalah itu. Dan sumbernya nyebutin beberapa kualitas yang perlu nyertain penyerahan ini ya. Kayak ketulusan, kerendahan hati, kejujuran, kepastian niat, kejelasan, gairah untuk berubah, dan yang paling penting, kepercayaan. Tapi ada satu poin lagi yang krusial. Setelah menyerahkan, kita harus menyingkir. Get out of the way. Maksudnya gimana tuh menyingkir? Maksudnya adalah berhenti mencoba ngontrol atau mendikte bagaimana masalah itu harus diselesaikan atau kapan hasilnya harus datang. Ego kita kan punya kecenderungan alami tuh, pengen tahu detailnya, nganalisis dan seringkali maksain solusi berdasarkan pengalaman terbatas di masa lalu. Iya sih, sering gitu. Nah, menyingkir itu berarti melepaskan kebutuhan untuk mengontrol prosesnya. Anda udah melaporkan masalahnya dan minta bantuan, sekarang biarkan kecerdasan yang lebih tinggi itu bekerja dengan caranya sendiri yang mungkin di luar logika atau ekspektasi Anda. Ini bagian tersulit mungkin buat banyak orang, tapi menurut sumbernya ini kunci agar prosesnya berjalan efektif. Saya bisa bayangkan, itu memang butuh latihan. Menariknya nih, materi Anda juga nyebutin ada efek samping positif yang bisa muncul setelah kita berhasil benar-benar menyerah? Apa aja tuh? Ya, ini bagian yang menggembirakan. Sumbernya nyebutin perasaan kayak inspirasi yang tiba-tiba muncul, terus sukacita yang mendalam, cinta kasih, rasa kebebasan, kekaguman awe pada kehidupan, rasa syukur yang tulus, sampai kegembiraan luar biasa, exuberance. Wow! Ini bukan sekedar perasaan senang sesaat loh, tapi dianggap sebagai indikasi bahwa pergeseran internal yang signifikan udah terjadi. Anda udah melepaskan beban lama. Dan kenapa merasakan sukacita atau syukur sekarang? Bahkan sebelum masalahnya benar-benar hilang dari kehidupan nyata kita, itu dianggap penting. Karena gini, menurut logika sumber ini, yang sejalan dengan prinsip-prinsip kuantum yang juga dibahas ya, merasakan sukacita atau syukur sekarang, itu kayak ngirim sinyal energetik bahwa Anda udah menerima hasil masa depan yang Anda inginkan sebagai kenyataan saat ini. Oh gitu ya? Iya, ini menggesai kondisi internal Anda dari frekuensi kekurangan atau keinginan yang justru seringkali mempertahankan masalah, ke frekuensi keutuhan dan rasa syukur. Nah, kondisi keutuhan inilah menurut materi Anda, gelombang di mana pikiran yang lebih besar dapat bekerja paling optimal untuk mewujudkan solusi atau realitas baru dalam hidup Anda. Anda seolah-olah hidup seakan doa Anda sudah terkabul. Wah ini ngubah cara pandang soal doa dan manifestasi ya jadinya. Materi Anda kasih contoh kalimat penyerahan yang bisa diucapkan nggak? Buat pegangan gitu. Ada beberapa contoh dan Anda bisa adaptasi sesuai kenyamanan Anda. Misalnya, pikiran tak terbatas, aku serahkan, sebutkan keterbatasan emosi spesifik Anda, ini sepenuhnya padamu. Atau, aku bebaskan ini ke pikiran yang lebih besar untuk diselesaikan. Oke.
Atau aku menyerahkan keadaan pikiran sebutkan emosi ini padamu, atau bisa juga lebih simpel kayak aku lepaskan kendali sekarang. Dan diakhiri dengan aku percaya dan meminta engkau mengambilnya dan menyelesaikannya untukku dengan cara yang paling tepat bagiku. Yang penting bukan kata-katanya persis sih, tapi perasaan tulus, kepercayaan, dan pelepasan total kontrol ego di baliknya itu. Oke. Jadi kalau kita rangkum nih, latihan meditasi untuk minggu kedua ini berarti menggabungkan semua langkah tadi ya? Bener. Jadi setiap sesi meditasi Anda di minggu ini, idealnya akan ngalir kayak gini. Pertama, lakukan langkah 1 induksi teknik yang Anda pelajari di minggu pertama. Misalnya induksi bagian tubuh atau induksi air mic, untuk masuk ke kondisi rileks alfa atau theta. Oke. Begitu Anda merasa tenang dan reseptif, masuk ke langkah 2, mengenali satu emosi spesifik yang ingin dilepas hari itu yang udah Anda tulis sebelumnya. Setelah jelas targetnya, lanjutkan ke langkah 3, mengakui secara internal kepada kekuatan lebih tinggi, terus menyatakan dengan lantang emosi yang ingin dilepas. Dan akhirnya tutup dengan langkah 4, menyerahkan emosi batasan itu sepenuhnya kepada pikiran yang lebih besar dengan perasaan percaya dan lega. Tujuannya berarti melatih rangkaian ini terus-menerus setiap hari, sampai jadi otomatis dan mengalir ya. Nggak lagi terasa kayak langkah-langkah kaku yang terpisah, tapi jadi satu kesatuan proses yang natural gitu. Tepat sekali. Penguasaan langkah 2, 3, dan 4 ini menurut materi Anda adalah fondasi yang sangat penting. Ini kayak membersihkan lahan secara mendalam. Dan ini mempersiapkan Anda untuk fase berikutnya yang akan dibahas dalam panduan minggu ketiga dan keempat nanti. Yaitu membongkar memori diri lama secara lebih fundamental lagi dan mulai secara aktif menanam atau menciptakan realitas diri yang baru. Proses ini memang kedengarannya butuh komitmen dan kesabaran ya. Saya jadi ingat metafora berkebun yang dipakai di materi Anda. Kita ini kayak lagi ngolah kebun pikiran kita. Mengenali gulma, sikap keyakinan negatif, dan nyingkirin batu, batasan pribadi. Lewat langkah-langkah ini adalah persiapan krusial sebelum kita bisa nanam benih masa depan yang kita inginkan. Dan ada satu pemikiran penutup nih, yang menurut saya kuat banget dari materi Anda, yang relevan sama tujuan Anda nyari momen aha itu. Gini, setiap kali Anda berhasil melalui siklus mengenali, mengakui, dan menyerahkan satu saja emosi bertahan hidup yang membatasi Anda itu tidak cuma sekedar melepaskan sebuah batasan. Pikirkan begini, Anda secara aktif membebaskan sejumlah energi kreatif yang sebelumnya terkunci dan kepake cuma buat mempertahankan emosi negatif tersebut. Wah, jadi energi yang tadinya habis buat ngerasa cemas, atau marah, atau minder, itu sekarang jadi bebas gitu ya? Persis, energi itu nggak hilang, tapi berubah fungsi. Dan energi yang terbebaskan ini, yang seringkali efek samping langsungnya ya, rasa lega, sukacita, atau inspirasi yang tadi kita bahas, menjadi tersedia kembali untuk Anda. Bisa dipakai buat hal lain ya? Iya, ini kayak dapat kembali modal energi yang bisa Anda investasikan atau arahkan untuk bangun dan ciptakan masa depan baru, realitas baru yang Anda inginkan. Jadi ini bukan sekedar latihan mental atau katarsis emosional biasa, tapi sebuah proses praktis untuk membebaskan sumber daya internal Anda yang paling berharga, energi kreatif Anda. Wah, itu perspektif yang sangat memberdayakan ya. Melihat proses ini bukan cuma sebagai pelepasan negatif, tapi juga pembebasan potensi positif. Oke, teruslah berlatih langkah-langkah ini ya. Kami akan dampingi lagi dalam penjelajahan materi Anda selanjutnya. Sampai jumpa.